Waduh, pada ngumpul nih. Sampurasun. Rampes. Mangga, Aduh. mangga, mangga. Aduh. Ngopi dulu. Iya, Pak. Ini lagi ngobrol-ngobrol dengan Abah Latif, sesepuh di situs Salakan Negara. Iya, Pak. Boleh ditanya nih Pak kita, Pak, untuk mengulas situs ini ya, Pak ya. Ini bagaimana Pak bisa adanya Salakan Negara Cianjuran ya? Ini awal beliau di sini kan awalnya kan jadi hutan belantara ya, yang dinamakan Gunung Polosari ya. Gunung Polosari ini Sari Gunung Sari kan rasa ya. Sekarang diadakan ini kaki gunungnya yang disebut Cianjuran. Cianjuran. Yang artinya apa itu Cianjuran? Cianjuran itu kan namanya itu tempat wilayah. Ya sekaligus di sini ada Pak Bung Karom peninggalan beliau kerajaan Salakan Negara. Kerajaan awal, kerajaan pertama dan tertua yang di Pulau Jawa, tapi Nusantara. Kerajaan di Kalabang Pasundan. Betul. Ya, yang dirajai oleh beliau Prabu Anglingdarma Kusuma alias Syekh Wali Jangkung. Maaf, Syekh Wali Jangkung berarti orangnya jangkung, tinggi. Ya, jauh segala-galanya, kewibawaannya, kebijakannya, dan segala-galanya. Mohon maaf nih Pak. Perkenalkan diri dulu deh Pak. Saya sampai lupa nih. Dengan Pak siapa nih Pak? Saya Angger Surya Gumilang. Saya sebagai praktisi supranatural ya Pak ya. Saya supranatural spiritual. Oke. Amat sejarah juga. Dengan Bapak ini Saya sebagai, nama saya Abdul Latif, yang sebagai pengelola dan perawat keroman di Salakan Negara ini. wah, sebagai kuncen juga ya Pak ya. Kemudian perawat. Oh perawat Pak. Siap. Kalau kuncen berat. Ada teman satu dari arkeolog ini. Oh ya. Saya Andre, saya ini ya sebut saja pemerhati budaya keris. Oke. Ya lanjut Pak, maaf Pak. Ya, monggo. Jadi menurut mitos ini, Salakan Negara ini konon katanya bekas kerajaan paling besar. Apa Bapak bisa menjelaskan kira-kira berapa luasnya kerajaan itu? Pada masa ini memang kerajaan yang terbesar di Pulau Jawa, kerajaan awal, kerajaan tertua sebelum Kesultanan. Ini kerajaan terus di kerajaan tertua di Pulau Jawa. Ya, kerajaan Salakan Negara ini kan Salakan persatukan di negara kecil 20 kerajaan disatukan menjadi satu, itu Salakan Negara. Wah banyak juga Pak ya. Seperti Salakan Negara ini kan adanya di lereng Gunung Polosari. Di lereng Gunung Polosari, wilayah Cianjuran. Juga disebut Cianjurannya, di sana ada sumur Karomah. Karomah ya buat orang nasional seperti nasional ya, kalau bisa yang mandi di sana itu kan, mandi di sana, moga-moga mandi itu kan tergantung niat kita yang barokah dari Allah. Amin. Ada juga yang dibawa buat wisata yang di kolam bawah yang gede. Itu bebas kalau di sana, orang pakai sabun kagak juga bebas, tidak ada halangan. Kalau yang di dalam itu sebagai Karomah itu terbatas mandi di situ, tidak boleh sembarangan mandi. Jadi yang boleh isinya pakai sabun, nggak pakai sampo dan sebagainya boleh. Jadi natural, alam aja, apa adanya.
Iya. Mandi perlunya kalau punya hajat nih ya. Iya. Konon katanya banyak peninggalan kerajaan itu yang terpendam, salah satunya batu-batu situs, Iya. dakon. Tapi dari sisi bekas-bekas batu kerajaan, saya melihat sisi lain dari mata batin saya. Iya. Saya merasakan ada getaran sebuah benda, mungkin itu kayaknya pusaka. Jadi pusaka apa ini kira-kira? saya kurang tahu jenisnya, tapi rasanya dia memanggil untuk kita menunjukkan identitas dia, bahwa dia ingin keluar dari alamnya, mungkin alam astral dia. Makanya saya mohon izin, kalau memang diperbolehkan saya akan coba menghadirkannya, atau izin para leluhur sini sepuh bolehkan, maka kalaupun itu ada haknya pasti akan muncul. Maka saya mohon izin, kalau diperbolehkan saya akan coba dengan kekuatan supranatural atau spiritual saya untuk menghadirkan. Silahkan. Tentunya terlebih dulu kita pamit ke makamnya Syekh Jangkung, atau kita mohon izin restu untuk supaya tidak melanggar aturan. Ya betul. Adat istiadat di sini. Oke, mari. Waktu dulu untuk mohon restu untuk kita mulai penampakan benda yang akan ingin kita munculkan. Boleh, ya jarak dulu sama beliau. Saya mohon sudah izin dulu ke beliau. Kita jarak dulu ya. Kembali sama-sama kita. Ini yang namanya Syekh Jangkung, dilihat dari bentuk misalnya namanya ini makamnya Karomanya ya makam Prabu Angling dari Kusuma alias Syekh Walijat. ini kita mohon izin untuk salat. Ini hadiah Al-Fatihah kepada beliau, ya, selalu diberkahi kebaikan dan kemuliaan. Amin. Khususnya bagi kita juga yang datang, untuk selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayolah kita berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukrillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Terima kasih kepada saudara-saudara yang sebagai ahli jarah karomah, dan sekaligus kita meditasi dan berdoa pada beliau, moga-moga diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala barokah dari beliau. Apa yang kita minta kepada Allah minta dimudahkan, diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita di sini bukan minta sama makam ya, bukan minta sama makam ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Amin, amin. kepada Allah yang Maha Tunggal. Ini kita hanya sebagai syariat dan pelantara suatu jambatan untuk menyampaikan kepada Allah. Kita sebagai manusia biasa, kita jalan dulu tawasul dan berdoa ya. Sebenarnya moga-moga doa kita diterima sama Allah Subhanahu wa taala dan dijabah sama Allah Subhanahu wa taala, lahir batin dunia dan akhirat. Kesetiaan dirasa kami ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi Mudah-mudahan dikasih restu dan izinnya untuk kita ke belakang lokasi untuk mewujudkan apa yang ada di sini, kita tampilkan atau kita bentukkan wujudnya yang ada di sini. Mari ya, inilah lokasi pemandian atau situs Salakan Negara. Konon dulu ini tempat para mandinya putih-putih kerajaan atau tempat para prabu-prabu berkumkum tirakat di malam-malam tertentu di sini untuk memperoleh ilmu kedikjayaan. Kalau buat bagi raja-rajanya atau prabu yang mandi di sini itu bisa menjadikan power atau kepercayaan diri meningkat bila mandi atau minum airnya ini. Nah, saya melihat ada getaran-getaran energi di alam sana, tepatnya di daerah mata airnya. Ini di bawah pohon ini tempat mata airnya. Jadi mata airnya di sini. Tempat di mata airnya dari air ini lurus dari Gunung Pulau Sari. Konon di sini. Nah, kita coba. Sebentar. Maka saya harus menuruni untuk pengambilan. Ini lumayan, ada setengah meteran, kelihatan saja dangkal ya, tapi kalau kita turunin hampir 1 meter, hampir ya. Jadi saya coba gunakan energi supaya membantu. Lihat. Iya.
baru kali ini saya melihat pusaka semacam ini. Ini mungkin prasejarah, hampir berbetok gunungan, tapi ini saya baru melihat ini, mungkin peninggalan prasejarah. Saya merasa bilah dari sebuah benda ini bukannya besi, tapi ada unsur perunggu. Mari. Kerasnya. Sungguh besar energinya, hampir saya yang ikut tertarik ke dasar mata air tadi. Makanya alhamdulillah lewat dengan energi pusaka ini mau memunculkan dan mau. Sekarang untuk lebih jelasnya, saya energi merasa besar, tapi dari bentuk pusaka ini saya tidak tahu persis kapan zamannya. Setahu saya ini prasejarah. Untuk lebih lanjutnya kita tanyakan kepada ahlinya, ahli bilah keris atau logam, Saudara Anti, coba. Iya, jadi kalau dilihat secara bentuk ini seperti katga atau bisa juga trisula ini karena ada sudut tiga seperti trisula. Jadi kalau menilik dari bahan besinya ini sangat tua sekali. Ini Saya sudah merasa bisa bukan- dipastikan bukan ini perunggu. logam, saya merasa perunggu. Ini Iya. perunggu. Jadi kalau menurut beberapa manuskrip atau literatur, memang zaman perunggu itu atau dongson itu ditemukan di negara Vietnam. Tapi ini luar biasa sekali, ini di daerah sini ini bisa terdapat pusaka yang sangat indah ini, yang sangat tua sekali. Saya melihat ini ada arca ya, sebuah arca. Iya. Luar biasa sekali, ini sangat indah dan sudah dipastikan ini sangat tua sekali ini. Jadi era-era sebelum logam ditemukan ini, makanya pusaka ini adalah dibuat dari perunggu ini. Coba untuk lebihnya kita bahas kepada sama Pilatin. Mari kita biar ngobrol lebih enak. Alhamdulillah kita direstui untuk titipan inilah pusakanya. Saya melihat di mata air itu ada dua perempuan. Siapakah dua perempuan itu, Pak? Itu kalau nggak salah itu yang temannya di situ ya, itu Ratu buat Mas Melati, Ibu Ratu Mas Melati sama Ricik Mani. sama Ricik Manik. Jadi penunggu tadi di mata air sedang syukuran putri ini Mas Melati dengan Ricik Manik. Alhamdulillah luarnya bercahaya mukanya. Amin, amin, amin. Jadi saya mohon izin dulu tadi, makanya dia minta dibakarkan 3 buah dupa ya, makanya saya baru diperkenankan untuk memegang pusaka ini. Ini bentuknya, coba dinetralin. Luar biasa. Ini bisa peninggalan beliau udah berapa rukonya kalau dia Abad berabad berapa ini pusaka peninggalan beliau, pusaka yang seperti disebut pusaka apa ini ya Pak, pusaka ini pusaka trisula bukan? semacam satga. Ya, ya. Satga itu semacam trisula tapi prasejarah. Ini tombak ada trisula ya. Mungkin dulunya bukan digunakan untuk perang. Ini hanya buat ritual acara-acara kerajaan. Iya, iya. Seperti upacara ya, Pak. Upacara simbol Simbol daripada simbol ya kerajaan. luar biasa. Yang mulai ini juga udah Dan saya menunjukkan merasakan energinya begitu dingin. Ya memang isinya sudah daerah sejuk, tapi saya lebih mendingin dingin memasuki kutub bila menyentuhnya tadi. juga ini nggak bisa seperti di sini dibangkitkan dengan nyata ini.
ya sebagai dari Bapak Anger, ya sebagai yang spiritual ini yang mengambil serga itu ya, ini udah ada buktinya. Terang benar ini, inilah lambang daripada kerajaan. Ya. Saya mohon izin untuk merawatnya Silakan. dan membawanya. Bermanfaat. Mungkin bisa bermanfaat bagi yang berkepentingan. Saya hanya titipan. Ya, ya. Dan terima. Alhamdulillah ya udah. Semua juga itu simbol daripada istilahnya perjalanan dari orang tua. Oke. Pak, bagaimana itu bisa dimas kawinkan atau bagaimana Pak? Saya itu belum berenang memutuskan mas kawin atau tidak dimaharkan. Tapi kalau emang ada yang berkepentingan dengan pusaka ini, lihat berbentuknya ini, mangga mungkin bisa bermanfaat, bisa digunakan untuk yang lain, keperluan yang lain, atau istilah dananya mungkin bisa. Tentunya kita harus seizin para sesepuh sini. Ya, tinggal dilihat ya Pak ya, di bawah ini tertera nomor telepon WA atau teleponnya Pak Angger. Ya, silakan dicatat atau di telepon atau di WA. Oke Pak, terima kasih Pak atas semuanya, berkat-berkatnya, wejangnya, dan sampurasun. Sampurasun, sampai di lain kesempatan kita bertemu lagi di Kakek Shop dengan episode perjalanan napak tilas sebuah situs di Nusantara selanjutnya.